Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai banget ngatur uang, sementara yang lain kayaknya susah banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari buku keren The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Percaya deh, buku ini nawarin cara pandang yang bakal mengubah total cara Anda melihat keuangan. Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu pemahaman lama tentang apa artinya jadi kaya. Coba deh, pikirin sebentar, apa sih bentuk kekayaan yang paling tinggi? Apakah mobil mewah yang diparkir di garasi? Atau rumah megah yang kita tinggali? Atau jangan-jangan sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, Housel ngasih kita perspektif yang beda banget. Menurut dia, kekayaan sejati itu bukan soal barang-barang yang kita punya. Bukan sama sekali, tapi soal punya kendali penuh atas waktu kita sendiri. Inilah imbal hasil paling berharga yang bisa dikasih sama uang, yaitu kebebasan buat ngejalanin hidup sesuai dengan mau kita, bukan mau orang lain, bukan tuntutan keadaan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mencapai kebebasan ini? Jawabannya ternyata lebih simpel dari yang kita kira. Kuncinya ada di sini. Kita harus mengubah cara pandang kita soal menabung. Jangan lihat menabung itu sebagai batasan, tapi sebagai sebuah langkah untuk memberdayakan diri. Anda itu bukan sekedar nunda belanja, tapi Anda lagi aktif membeli kemandirian dan pilihan-pilihan untuk masa depan Anda. Gini deh bayanginnya, setiap rupiah yang berhasil Anda sisihkan, itu ibaratnya Anda lagi membeli sepotong kecil kebebasan. Ini yang ngasih Anda fleksibilitas buat ganti karir, buat ngadepin situasi darurat, atau sekedar buat ambil cuti panjang tanpa pusing soal uang. Nah, setelah kita paham kenapanya menabung itu penting banget, sekarang ayo kita bedah sisi psikologisnya. Gimana cara menabung yang efektif? Housel punya satu pengamatan yang jujur aja nusuk banget. Setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, sebagian besar pengeluaran kita itu sebenarnya didorong oleh ego, cuma buat nunjukin ke orang lain kalau kita punya uang, bukan karena kita beneran butuh atau bahagia dengan barang itu. Nah, dari sini kita bisa bikin rumus yang simpel tapi dalam banget. Jumlah tabungan Anda itu ya cuma selisih antara berapa penghasilan Anda dikurangi pengeluaran yang didasari ego Anda. Simpel kan? Nah, ini dia nih ide yang benar-benar game changing. Daripada kita cuma fokus mati-matian naikin pendapatan, ada cara yang jauh lebih ampuh buat nambah tabungan, yaitu dengan mengendalikan keinginan kita. Ini lebih soal kerendahan hati daripada soal kerja keras membabi buta. Dan ini membawa kita ke, bisa dibilang, inti dari pemikiran di buku ini. Sebuah konsep yang bakal mengubah cara Anda mengambil setiap keputusan keuangan. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini nunjukin banget bedanya antara jadi rasional dan jadi wajar soal uang. Kalau rasional, itu kayak robot. Fokusnya cuma ke angka, ke spreadsheet, pokoknya gimana caranya dapat hasil paling optimal secara matematis. Sedangkan kalau wajar, kita sadar kalau kita ini manusia. Kita punya emosi, punya rasa takut, bisa nyesel, dan kita bakal lebih betah sama rencana yang bikin kita nyaman. Meskipun di atas kertas itu bukan yang paling-paling optimal. Makanya, ingat ini baik-baik. Rencana keuangan yang bikin Anda stres, yang bikin Anda cemas tiap malam, itu adalah rencana yang gagal. Nggak peduli seberapa sempurna kelihatannya di Excel. Dan ini bukan cuma teori loh, penulisnya sendiri ngakuin kalau strategi keuangan keluarganya itu kayak gini. Mereka nggak ngejar jadi yang paling rasional, tapi mereka ngejar rencana yang wajar dan bikin mereka bisa hidup dengan tenang. Ujung-ujungnya, semua rencana keuangan itu punya satu tujuan yang sangat simpel dan sangat manusiawi. Nah, ini bisa jadi semacam tes akhir buat setiap keputusan finansial Anda. Karena tujuan utamanya itu bukan buat memaksimalkan tiap rupiah sampai titik darah penghabisan, tapi buat mencapai ketenangan batin, buat bisa tidur nyenyak. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum lagi ide-ide keren yang udah kita bahas dari The Psychology of Money ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan baik-baik. Rencana keuangan Anda sekarang itu dirancang buat jadi yang paling benar secara hitung-hitungan atau dirancang untuk kebahagiaan Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita tentang The Psychology of Money. Semoga ada wawasan berharga yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan finansial Anda ya. Sampai jumpa!